1-2 jam udah lewat saudara ya. Sudah saatnya kita pulang nih harusnya. Just kidding. Well, saya selalu merasa grateful ketika hadir di Lifehouse. Kenapa? Karena I think it's been an honor kalau bisa hadir di tengah-tengah saudara dan melihat saudara bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara berupaya untuk punya sebuah kohesi yang baik untuk menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat ini. Amin. Dan saya lihat saudara mengalami pertumbuhan yang indah, jumlah jemaat Tuhan tambah-tambahkan. Saya percaya bahwa apa yang terjadi di gereja mula-mula terjadi pula di Lifehouse. Ya. Apa yang terjadi, bagaimana Tuhan bekerja, Roh Kudus berkarya sepenuhnya, mengubahkan hidup banyak orang, mentransformasi banyak orang, itu terjadi di Lifehouse. Dan itu jadi doa saya, saudara-saudara ya. Dan ya, sekali lagi senang bisa hadir di tengah-tengah saudara dan salam kenal kalau buat yang belum kenal, buat yang belum tahu, Andre Tunggal sebagaimana yang sudah disampaikan sama Pastor Ruli. Saya jadi merasa selalu kalau ketemu Pastor Ruli, Pastor Wigan, rekan-rekan semua saya merasa I'm so happy, I'm so blessed ya. Ketemu dengan saudara aja saya sudah merasa diberkati Tuhan ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar topik yang diberikan katanya Pastor Wigan adalah kita sedang belajar tentang hati seorang hamba. Ya, kalau saya boleh tambahkan judulnya adalah Living the Incarnation, ya, Servant's Heart. Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya jadi ingat satu momen di mana berapa waktu yang lalu saya bawakan seminar tentang Trinitas. Jadi ada sebuah gereja di Bilangan Serpong, Gading Serpong, mereka minta saya, undang saya untuk kemudian sampaikan tentang Trinitas itu apa. Saudara, sebagai orang Kristen saya sangat yakin saudara bahwa Anda familiar dengan istilah Tritunggal atau Trinitas, betul nggak? Kok pada diem? Seperti Maria menyimpan firman dalam hati, saudara, benar-benar ya. Saudara pasti familiar dengan itu dan tidak ada dari saudara yang kemudian menentang itu. Tapi untuk orang-orang di luar kekristenan, mereka akan mempertanyakan tentang apa sih itu Trinitas. Nah, jadi setelah selesai saya seminar, lalu kemudian ada seorang peserta, dia tanya sama saya, Pastor, boleh nggak kasih saya semacam tips untuk menjelaskan apa itu Trinitas secara simple, singkat dan gampang katanya. Karena lingkungan saya, teman-teman bisnis saya itu adalah orang-orang tidak percaya dan mereka selalu questioning apa itu Trinity, apa itu Tritunggal, kenapa sih lu menyembah Tuhan itu 3-1-1-3 gimana? Gitu kan. Lalu kemudian dia bilang, boleh kasih tips gak untuk jelasin gimana Trinitas itu gampang, mudah, dalam waktu sekali jelas satu paragraf jadi itu barang. Saya bilang, jangan terjebak pada definisi 3 pribadi 1 hakikat. Karena itu adalah definisinya orang Kristen dan biasanya yang kayak begitu gak bakal diterima dengan mudah oleh orang non-Kristen. Tapi coba bicara atau sampaikan pendekatan melalui pribadi Yesus Kristus. Itu saran saya. Tolong diklik sekali aja PPT-nya. Diklik sekali aja. Oke. Sorry. Jadi masuklah melalui pribadi Yesus Kristus. Karena kalau misalnya kamu terjebak dalam pembahasan Trinitas, itu pembahasan teologis. Sifatnya akan panjang karena memahami Trinitas itu tidak semudah itu. Kayaknya saudara belum tune in sama saya. Oke, gini aja. Gimana saudara jelasin rasa kopi ke anak saudara? Hah? Kopi itu rasanya apa? Anak saudara bilang, puyer, sakit demam saya rasanya pahit. Berarti kopi sama dengan puyer, obat yang pahit itu. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Enggak kan? Apa rasanya kopi sekarang saya tanya? Saudara bisa nggak menjelaskan rasa kopi dalam 1 paragraf? Apa rasa kopi? Saudara cepat nyerah banget ya. Pahit. Ya pahit yang dipahami anak kecil, obat pahit. Apakah kopi sama dengan obat? Enggak kan? Apa itu kopi? Gimana rasa kopi? Asem. Dia pikir cuka rasanya asem. Berarti kopi sama dengan cuka. Oh enggak nak. Apa itu rasanya? Harum. Oh harum. Bunga harum. Berarti kopi sama dengan bunga? Tidak. Kopi itu rasanya pahit, asem, dan harum. Dia bayangin bunga dicampur cuka, dicampur obat. Itulah kopi. Saudara paham maksud saya? Jadi jangan terjebak dalam pembahasan yang rumit dengan orang yang mungkin tidak mau tahu atau tidak punya waktu.
Saya bilang masuklah melalui pribadi Yesus Kristus. Kenapa masuk lewat pribadi Yesus Kristus? Karena kita harus menjelaskan kepada mereka kenapa Yesus Kristus ini menjadi pribadi Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa Tuhan jadi manusia? Kenapa? Saudara pemburu kan saudara ya katanya ya. Sudah pakai baju safari kan, siap berburu kan? Halo? Siap berburu kebenaran, amin? Oke, sekarang saya tanya lagi. Kenapa Tuhan menjelma jadi manusia? Coba kasih tahu sama saya. Biasa kalau kayak gini kagak ada ini. Coba tanya suami istri, tanya. Kiri kanan. Silakan tanya. Kenapa Tuhan jadi manusia? Tanya beneran, ayo. Yang datang sama sahabatnya tanya beneran, ayo. Orang tua anak silakan tanya. Kenapa Tuhan datang jadi manusia? Ayo, kasih tahu. Tanya. Disenggol beneran. Jangan istri orang dicubit ya, bukan ya. Istri sendiri, ditanya. Suami, ayo, teman, sahabat, tanya. Karena Tuhan mengasihi manusia. Itu jawaban teologis banget Pak. Itu jawaban benar ya. Ada lagi jawaban yang lain? Berapa banyak dari saudara yang mayoritas jawabannya adalah karena Tuhan mau menyelamatkan manusia. Amin? Pasti mayoritasnya begitu. Kalau begitu, selamat kamu orang Kristen banget karena kamu itu jawaban katekisasi, ya. Itu jawaban sebelum baptis begitu tuh, ya. Jadi diajarin bahwa Tuhan menyelamatkan kita, makanya Tuhan datang jadi manusia. Tapi saudara-saudara, saya ingin ajak saudara untuk memikirkan perspektif lain bahwa Tuhan datang jadi manusia bukan hanya sekadar bahwa Dia mau menyelamatkan manusia. Tapi Tuhan datang jadi manusia karena ada sebuah permasalahan. Bisakah manusia ketemu Tuhan? Itu dulu. Bisa nggak manusia ketemu Tuhan? Bisa nggak manusia nggak ada ujuk-ujuk, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ketemu Tuhan? Dia bisa ngerti Tuhan tuh yang mana? Bisa nggak? Bisa nggak? Itu faktanya. Kalau Anda punya anak atau Anda pernah sekolah di luar, di Yale mungkin, atau di Cambridge atau dimanapun itu, maka Anda akan menemukan orang-orang di sana adalah orang-orang yang mungkin setuju dengan seorang filsuf namanya John Hick. John Hick adalah seorang filsuf pluralis yang mengajarkan bahwa agama-agama itu seperti orang buta yang sedang meraba gajah. Agama-agama itu seringkali kita ketemukan berantem kan. Berantem yang satu bilang, agama gue yang benar. Tuhan gue yang benar. Yang lain bilang, salah lu, gue yang benar. Berantem. John Hick bilang, udahlah kalian tuh ribet. Keberadaan kalian tuh sama seperti orang buta yang lagi ngeraba gajah, kata John Hick. Karena apa? Karena ada orang buta yang satu, dia ngeraba gajah, lalu dia mengatakan, hei, gajah itu adalah seperti selang pemadam kebakaran. Dia ngeraba apanya? Ngeraba apanya? Belalainya. Orang buta kedua bilang begini, dasar lu buta lu katanya. Gajah itu seperti dinding gede cuman soft touch. Dia ngeraba apanya? Ngeraba perutnya, jangan lihat perut saya. Buta yang ketiga mengatakan dasar lu pada buta sotoy lagi. Gajah itu seperti tali tambang. Dia ngeraba apanya? Ekornya. 3 orang buta ini saling ngatain, buta lu gitu kan ya. Gue yang paling tahu gajah itu kayak gimana. Kalau Anda lihat orang buta ini, Anda komentarnya apa? Dasar orang buta ngatain orang buta. Saudara-saudara, John Hick itu memberikan sebuah analogi yang menurut saya analogi itu benar. Analogi itu benar. Bahwa agama-agama adalah upaya manusia untuk mengenali Tuhan. Iya enggak saudara-saudara? Agama-agama itu adalah upaya manusia untuk memahami siapa Tuhan. Terlepas dari spesifiknya bagaimana, tapi secara umum agama itu begitu. Secara umum. Agama itu mengajarkan kepada kita tentang apa arti hidup dan hidup dari mana. Siapa Tuhan itu? Katakanlah kalau agama yang memang ngajarin pribadinya Tuhan. Tetapi masalahnya adalah coba saudara pikir. Terlepas dari doktrin agama, bisa nggak manusia dengan kemampuannya sendiri kenal Tuhan? Itu pertanyaan penting. Bisakah manusia, apalagi dalam yang kita pahami dan saya yakin ini empirikal sekali, bahwa manusia itu berdosa, setuju? Manusia itu punya keterbatasan berdosa, dia mampu gak kenal Tuhan secara sepenuhnya, secukupnya, bisa gak?
Nggak bakal bisa. Satu kali saya ngajar di Sentani di Papua sana. Waktu saya ngajar, selesai ngajar, lalu kemudian ada salah seorang murid saya, dia bilang sama saya begini, Pak Guru, dia panggil saya Pak Guru karena waktu itu saya ngajarin homiletik. Pak Guru nanti satu saat, tolong saya undang Pak Guru khotbah di kampung saya. Saya bilang, oh boleh. Kampung di mana kah, Pak C? Dia bilang, oh kampung saya di belakang gunung sana. Saudara tahu kalau misalnya orang Papua, atau orang NTT, atau orang Sulawesi bilang di belakang gunung, saudara jangan percaya. Pikiran kita di belakang gunung itu kayak di belakang apa? Di belakang Taman Anggrek sana, saudara. Belakang gunung, saya tanya belakang gunung bagaimana kan saya mesti sampai di sana. Dia bilang nanti Pak Guru naik pesawat capung. Pesawat capung itu pesawat baling-baling saudara. Kalau saudara naik pesawat komersil yang ditimbang adalah bagasi saudara. Kalau saudara naik pesawat capung yang ditimbang adalah badan saudara. Ya. Karena dia tidak boleh overweight, betul-betul tidak boleh overweight. Jadi, Pak Guru naik pesawat capung, Pak Guru nanti mendarat di pegunungan Wamena. Nanti dari sana Pak Guru jalan 3 hari baru sampai di kampung saya. Jalan kaki. Saya waktu dengar itu saya tertegun saudara. Anyway, saya pada momen itu terharu karena ya dia punya ketulusan. Tapi anyway kita nggak bicarain itu. Saya kenapa pakai ilustrasi ini? Ilustrasi ini mau kasih tahu saudara, sepakat gak sama saya bahwa kampung dia yang jalannya 3 hari jalan kaki itu ada listrik gak? Most likely tidak, setuju ya? Dia tahu kulkas tidak? Tahu? Tidak. Dia tahu es tidak? Kecuali dia di Jaya Wijaya. Nah itu baru dia tahu es. Kalau dia di Wamena dia tahu es tidak? Tidak. Sekarang saya tantang Anda, siapakah di antara Anda bisa menjelaskan apa itu es krim kepada Pace itu? Ada tidak yang bisa menjelaskan apa itu es krim? Coba jelaskan dengan cara paling kreatif. Melalui kata-kata ya. Jangan bilang ini es krim pakai gambar, jangan. Apa itu es krim? Kalau Pace itu tanya, Pace, es krim itu apakah? Anda jawab apa? Makanan dingin yang mereka tahu itu buka pintu pagi-pagi dingin. Jadi makanan itu babi itu mereka taruh di muka pintu itu makanan yang dingin. Apakah es krim adalah babi yang dingin di depan pintu? Apa itu es krim? Ada yang bisa jelaskan kepada saya? Apa itu es krim? Jangan saudara tatap saya seperti ini pastor lagi khotbah firman tapi malah minta es krim bagaimana ini? Coba saudara jelaskan sama saya. Ada yang bisa? Apa itu es krim? Apa susu dikasih warna, es gunung dikasih warna. Mereka bahkan tidak tahu apa itu es. Jangan saudara bilang beku karena mereka tidak tahu apa itu beku. Saudara paham? Ilustrasi ini mau tunjukkan kepada Anda dan saya bahwa tidak akan mungkin orang memahami apa itu es krim dengan kemampuannya sendiri. Setuju? Gimana cara terbaik untuk saudara kasih tahu ini es krim buat Pace Papua ini? Bawa es krimnya. Simpel kan? Betul? Itulah cara terbaik. Sekarang saya tanya, bagaimana caranya manusia mengenal Tuhan? Bagaimana caranya manusia mengenal Tuhan? Hah? Bisakah saudara menjelaskan Tuhan dengan sistem hukum agama? You cannot. Karena manusia tidak akan mampu kenal Tuhan dengan kemampuannya sendiri, keterbatasannya sendiri, apalagi keberdosannya sendiri, betul? Dan saudara akan menemukan itulah realita agama-agama yang ada hari ini. Makanya kenapa saya bilang saya setuju sama John Hicks. Karena agama-agama adalah upaya manusia mengenal Tuhan, tapi tidak akan mampu mengenal Tuhan. Karena mereka cuma mampu mengenal Tuhan sebagian kecil, paham? Tapi cara terbaik bagi manusia untuk mengenal Tuhan adalah Tuhan datang jadi manusia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saudara paham bahwa Tuhan datang jadi manusia bukan hanya kepentingan secara teologis. Dia menebus dosa kita. Tetapi datang kepada kita karena dia mengasihi kita manusia yang tersesat karena dosa. Kita tidak akan mampu kenal Tuhan. Saudara, agama-agama yang lain mengajarkan secara umum Tuhan itu seperti kakek-kakek yang tantrum.
Karena apa? Karena dia mengharuskan kita mesti hidup benar. Kalau kita ketemu hidup salah, dia hantam kita, jedar. Betul nggak? Agama-agama mengajarkan kita seperti Tuhan itu kakek-kakek yang pegang dacing timbangan di sorga. Ditimbang mana yang amalnya, ditimbang mana dosanya, betul nggak? Dia seperti pribadi yang jauh di luar sana yang kita kenal dengan istilah transenden. Tuhan yang jauh, Tuhan yang nungguin kita. Awas lu ya kalau lu salah ya, gua antem lu, gua masukin neraka lu, gitu kan? Betul nggak? Konsep-konsep itu adalah konsep-konsep manusia, bikinan manusia. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Dia adalah gembala yang mencari domba yang terhilang. Dia adalah Tuhan yang peduli dengan engkau dan saya. Yang bahkan bisa jadi gak terlalu peduli sama Tuhan. Tapi dia datang kepada umatnya dan dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara bisa lihat gak bahwa indahnya kekristenan itu adalah ketika Tuhan menjadi manusia. Kalau saudara masih peduli sama John Hick, saya bilang saya setuju dengan John Hick. Tapi ada yang John Hick tidak tahu dan tidak sadari. Bahwa kekristenan adalah bukan orang buta yang meraba gajah. Tetapi Tuhan yang datang mengenalkan dirinya kepada kita. Itu kekristenan. Saudara, ada istilah Tuhan menjadi manusia itu. Dalam istilah teologinya disebut inkarnasi. Apa? Apa itu inkarnasi? Inkarnasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu incaro. Di dalam daging, menjadi daging. Filipi pasal 2 ayat 5 dan sampai ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita baca saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini adalah inti teologi Kristen, salah satu. Saudara tidak akan bisa pernah ngomong tentang kekristenan kalau saudara tidak ngomong tentang Tuhan yang menjadi manusia. Saudara tidak akan pernah bisa ngomong tentang kekristenan kalau saudara tidak akan ngomong tentang bagaimana Tuhan, Kristus Yesus mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia turun dalam daging, menjadi sama dengan kita. Itu inti kekristenan. Salah satu pilar dari kekristenan. Tapi saya nggak kepengen khotbah ini berakhir dengan sebuah perasaan yakin. Saudara pulang dengan keyakinan, yes gue ada di iman yang benar. Yes Tuhan datang mencari aku manusia berdosa. Gue ngerti kenapa sekarang Tuhan datang jadi manusia. Kristen paling benar. Saya nggak mau saudara pulang dengan itu saja. Karena teologi yang benar adalah bukan cuman penuh di otak. Tapi dia mengubahkan hati. Halo? Teologi yang benar adalah bukan cuma isi di sini, tapi dia mengubahkan hati kita. Karena kebenaran itu harus mengubahkan hati, bukan cuma bikin kepuasan otak. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Paulus juga ngomong begitu. Kalau saya perhatikan ayat yang kelima, Paulus bilang dari awal, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam pikiran perasaan apa? Pikiran perasaan apa? Pikiran perasaan apa? Yang mengosongkan dirinya. Yang meninggalkan sorga yang mulia. Yang meninggalkan kesetaraannya itu. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan diri. Itu pikirannya Yesus. Itu perasaannya Yesus. Hari ini saudara-saudara banyak orang Kristen menyunat arti dari keselamatan. Menyunat arti dari penebusan. Mereka sunat hanya sekadar salvation. Betul gak? Mereka sunat dalam arti hanya sekadar keselamatan. Yeay, gue udah diselamatin Yesus. Jadi setelah ini gue mati, gue masuk surga. Hooray. Saya mau kasih tahu bahwa bukan itu. Itu bukan salah. Tapi bukan cuma sampai di situ doang saudara-saudara. Keselamatan itu harus berimplikasi pada imitation, salvation and imitation. Katakan sama-sama dengan saya, imitation. Tolong jangan pikirin harga emas ya. Emas bekas lagi. Emas imitasi ya.
Tolong jangan saudara pikirkan perhiasan imitasi. Bukan. Imitation dalam konteks ini adalah panggilan Tuhan menyelamatkan kita, datang kepada kita adalah supaya kita mengimitasi Dia. Mengikuti keteladanan Dia. Makanya Paulus bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, apalagi itu. Hidupmu bersama itu apa? Dalam hidupmu bersama siapa? Bukan bersama Yesus sih. Bersama siapa? Bersama di dalam komunitas jemaat. Di dalam kehidupanmu dengan keluargamu. Bersama dengan jemaat. Menaruh pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus. Itu kata Paulus. Jadi Yesus yang datang menyerahkan dirinya, merendahkan dirinya. Inkarnasi Yesus itu adalah sesuatu yang seharusnya jadi bagian integral kehidupan seorang Kristen. That's the point. Kalau engkau bilang engkau telah diselamatkan, maka keselamatan itu harusnya implikasinya pada inkarnasi. Implikasinya pada kita mengikuti inkarnasi Yesus. Jadi kita tuh jadi Kristen. Saudara tahu arti Kristen? Pengikut Kristus yang mengimitasi karakter Kristus. Keluar dari zona nyaman kita dan datang ke dunia seperti Yesus. Merendahkan dirinya dan datang seperti Yesus. Ngomong tentang imitasi, saudara-saudara. Saya ingat ada seorang bapak yang datang sama saya lalu bilang, Pastor tolong doakan istri saya. Istri saya ini tidak mau taat kepada firman Tuhan. Dia pakai Efesus pasal 5. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Nah, dia bilang, ini istri saya doakan supaya dia bisa tunduk sama saya karena dia ngelawan terus. Lalu saya bilang, oh gitu ya. Oke, ini saya agak syok, dia pakai ayat lagi, keren juga. Terus saya bilang, oke Pak saya doakan, tapi saya doakan Bapak juga. Doakan istri saya doakan Bapak juga. Kenapa? Karena saya doakan Bapak juga karena Efesus 5 itu bukan cuma ngomong tentang istri yang tunduk pada suami. Tapi juga, hai suami-suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus mengasihi jemaat caranya gimana? Menyerahkan nyawanya. Sebelum dia menyerahkan nyawanya caranya gimana? Caranya gimana? Merendahkan dirinya. Halo. Menyerahkan nyawanya tuh begini. Gue banting tulang ya buat lu ya supaya lu bisa punya uang belanja ya 2 digit per bulan ya. Bukan itu. Menyerahkan nyawanya itu artinya apa? Yesus merendahkan dirinya. Menghampiri kita. Dan bukan cuma merendahkan dirinya mengambil rupa menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya naik ke kayu salib. Karena kayu salib itu kan hukuman bagi para pendosa kelas berat. Jadi Yesus itu merendahkan diri berapa kali? Merendahkan diri berapa kali saudara? 2 kali. Jadi sebelum istri menundukkan diri pada suaminya, suami belajarlah merendahkan dirimu. Karena dari situ dia akan belajar menundukkan diri. Gak ada amin nih. Gak enak soalnya. Betul begitu? Betul begitu? Kita tuh adalah manusia yang belajar. Perhatikan. Kita adalah manusia yang belajar dengan pola keteladanan. Setuju gak? Setuju gak? Ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing dan Anda menerapkan itu semua dalam keluarga. Sebagai seorang yang ada di dalam keluarga, Anda tahu betul bahwa mengajarkan anak-anak itu tidak cukup Anda cuma ngomong. Betul gak? Karena yang namanya anak kecil gak akan bisa cuma ngerti, cuma sekedar ngomong. Tapi dia harus melihat contoh nyata. Apa yang bapaknya lakukan, dia akan lakukan. Setuju? Karena itu cara kita. Itu manusia. Kita itu tidak akan mampu mengerti pengorbanan tanpa kita memahami pengorbanan Yesus. Kita ngerti pengorbanan Yesus baru kita ngerti apa itu pengorbanan. Kita tidak tahu apa itu kerendahan hati sampai Yesus yang datang membawa kerendahan hati baru kita ngerti apa itu kerendahan hati. Pada konteks suami yang tadi dan istri yang tadi, istrimu akan belajar tunduk kalau suami belajar merendahkan diri. Ayo istri-istri tepuk tangan. Takut ya? Kenapa saya tajam ngomong begini? Laki-laki jujur, kesombongan kita luar biasa. Mari kita merendahkan diri, bertobat sama-sama. Somehow, kita laki-laki itu kan bahasanya kita tuh ego, iya enggak? Bahasa kita tuh gitu, kita merasa dikasihi ketika kita istri, anak kita tunduk, iya enggak?
Seorang subscriber datang kontak saya lalu kemudian, kok boleh ngopi nggak? Dia ngobrol. Terus dia bilang, kok gue merasa waktu-waktu di rumah itu like a hell. Hah? Apaan like a hell? Ya dia bukan lagi cerita tentang Lucifer saudara, tapi bapaknya. Bapaknya itu pemarah luar biasa. Gara-gara apa? Momen terakhir adalah bapaknya tuh ngamuk sengamuk-ngamuknya gara-gara istrinya lupa bilang thank you waktu dia transfer uang bulanan. Istrinya lupa bilang thank you dan dia ngamuk sengamuk-ngamuknya. Dia bilang, lu gak hargain gue. Gue kerja mati-matian buat keluarga ini. Kenapa lu gak hargain gue? Sorry, gue lupa ngomong. Enggak, lo gak hargain gue dari dulu. Anaknya bilang, Pak udahlah gak usah gitu. Lu diam, gue yang sekolahin lu ke SF. Saudara tahu nggak masalah setiap orang itu sebenarnya sama. Mau dia kaya atau miskin. Mau dia tua atau muda. Mau dia laki atau perempuan. Masalah kita tuh ada di mana? Kita punya berhala dalam hati. Kita pengen dihargai. Kita pengen diterima, betul nggak? Dan itu ke-trigger, marah. Dia merasa dia bisa kontrol istrinya. Dengan uang belanja. Dengan tas LV. Dia merasa dia bisa kontrol istrinya dengan perhiasan. Dia merasa dia bisa kontrol anaknya karena dia kirim anaknya ke US. Dia merasa dia bisa kontrol semuanya. Kenapa? Ujung-ujungnya apa? Dia pengen. Makanya saya bilang, saudara lihat gak? Saudara hidup di tengah-tengah dunia. Yang menipu saudara tentang apa itu hidup. Kita berpikir hidup itu adalah kita berusaha untuk dapetin satu taraf hidup tertentu di mana kita tuh kayak dapat apa yang kita cari. Kenyamanan, gitu. Penerimaan. Apalagi? Kontrol, kita pengen kontrol. Masalah kita tuh sebenarnya bukan karena ada duit gak ada duit loh. Masalah kita tuh karena hati kita bolong. Ada yang hilang di sini. Itu masalah kita. Berapa waktu yang lalu saya diundang Komsel di salah satu Bilangan Kelapa Gading. Wah, yang Komsel bareng-bareng itu adalah generasi ketiga dari old money-nya Indo lah gitu. Waktu kita ngobrol, dia bilang, iya ya, dalam hidup itu kita cari pemenuhan tertentu. Karena kita lagi ngomongin tentang itu. Kadang-kadang kita berpikir pemenuhan kita itu adalah kita bisa punya Ferrari. Lalu kita dianggap kayak, wah dihargai orang, wah gila naik Ferrari. Terus lu termasuk salah satu kalangan yang the have mungkin. Tapi orang yang the have pun ketika datang dan gak dianggap orang, dia akan langsung ke-trigger. Oh, lu pikir lu gak tahu gue siapa? Lu gak tahu gue pakai Rolex? Lu kenapa gak hargain gue? Sudah lihat gak? Pada akhirnya, pada titik sejauh mana engkau mendapat pemenuhan? Engkau tidak akan pernah dapat pemenuhan. Setuju? Karena hatimu bolong. Padahal di dalam Yesus, dia menawarkan keselamatan. Yaitu ketika engkau cukup dikasihi oleh Tuhan. Engkau cukup diterima oleh Tuhan. Engkau gak butuh penerimaan orang. Betul? Dia memberikan kepadamu keselamatan di tengah kebinasaan. Hari ini dunia lagi ngajarin kepada kita tentang kebinasaan yang kelihatannya kayak kehidupan. Dia menawarkan kenyamanan. Dia menawarkan berbagai hal yang pada akhirnya membuat kita tersesat. Kita sibuk di dalam perlombaan tiada akhir. Kita jadi orang yang cepat marah dan cepat stres karena kita gak bisa kontrol everything. Padahal Tuhan nawarin apa? Bahwa I'm in control. Tapi kita pengen kontrol everything. Setuju gak? Saudara bisa lihat gak bahwa dalam dunia Anda dan saya hidup di tengah-tengah dunia yang binasa. Kebinasaan itu bukan nanti engkau mati lalu engkau masuk neraka. I'm not talking about that. Kebinasaan itu adalah ketika hari ini dunia ngajarin, inilah kenyamanan, inilah kehidupan. Dan engkau tanpa sadar mengikutinya. Dan engkau tidak akan pernah mendapatkan pemenuhan di dalamnya. Ternyata cara untuk melawan kematian adalah caranya Yesus. Caranya apa? Merendahkan diri. Caranya itu apa? Merendahkan diri, berinkarnasi.
Yesus bilang para pemimpin datang dengan tangan besi menunjukkan kuasanya. Siapa yang terbesar? I am the boss. Itu kan dunia ngajarin gitu. Tunjukin gaya lu, tunjukin kuasa lu, keluarin kartu platinum lu, keluarin Amex lu. Betul? Betul begitu? Yesus bilang, barang siapa terbesar di antara engkau, jadi terkecil. Barang siapa yang menjadi pemimpin, jadi pelayan. Dengan cara demikian, engkau menghancurkan kebinasaan. Engkau melawan dengan kerendahan hati. Tepuk tangan buat Tuhan. Tanpa sadar saudara-saudara, kita bisa saja tetap jadi orang Kristen, tapi kita menghidupi kebinasaan. Contoh, kita tidak berinkarnasi di dalam keluarga kita. Kita sampai ke rumah, kita sibuk dengan kerjaan kita sibuk dengan hobi kita sibuk dengan Mobile Legend kita, nggak tahu ada masih main Mobile Legend nggak? Dan kita biarin urusan istri sama anak, ya itu urusan lu. Itu urusan lu jaga anak, urusan gue cari duit. Kita menjadikan diri kita seakan-akan lebih penting dan kita tidak mau ngurus anak ini. Kita cuma menjadikan istri saya sebagai pembokat saya untuk ngurusin anak saya. Dan one day kalau anak saya bermasalah di sekolah dipanggil sama kepala sekolah, kita bilang, urus tuh anak lu. Lu gimana sih didiknya? Nanti kalau anaknya juara kita bilang, anak gue. Betul begitu kan? Tanpa sadar ternyata kita menghidupi hidup yang ego, sombong. Inkarnasi sedang berbicara tentang apa? Engkau keluar dari zona nyaman. Ayo keluar dari kursi tempat kamu ngurusin kapitalmu, ngurusin apa, kripto kayak apa kayak sahammu itu. Ganti popok anakmu. Itu kerendahan hati. Halo? Halo? Cuci piring, itu kerendahan hati. Betul? Kita terbiasa dalam dunia yang ngajarin apa? Kita hire pembantu untuk cuci piring. Iya kan? Akhirnya anak kita belajar apa? Anak kita belajar apa? Soalnya jangan lupa anak kita tuh berdosa loh itu. Setiap kita tuh manusia lahir dalam dosa, setuju gak? Termasuk ini anak. Anak ini lahir dalam dosa loh. Anak kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa lebih besar daripada berbuat baik, setuju gak? Kenapa saudara syok? Bapak lagi nganggap anak saya jelek banget gitu? Bukan bermaksud gitu. Saudara coba ingat-ingat, kapan dulu pertama kali saudara bohong? Gak ingat ya, udah lupa ya. Sekarang saya tanya, ada gak yang ngajarin saudara bohong? Gak ada kan? Kok bisa bohong? Kok bisa bohong? Karena itu natur dosa. Paham? Kapan pertama kali engkau berantem sama kakak adekmu gara-gara kulit ayam? Kapan? Oh enggak pernah dulu, enggak gitu ya. Tapi siapa yang ngajarin kita egois? Siapa? Enggak ada kan? Itu natur kita. Paham? Saudara mesti sadar bahwa ada satu hal di dalam hati itu yang sebenarnya Tuhan Yesus ngomong. Bahwa merendahkan dirimu adalah latihan jiwa supaya engkau mendapatkan keselamatan dalam hidup. Saya satu kali ketemu dengan satu keluarga, ini real. Anaknya pulang, dia kongkang kaki, dia panggil pembantunya, bukain sepatu gue. Bukain kaos kaki. Dan dia duduk situ, dia gak mau gerak sampai pembantunya bukain. Ya saya berdoa, tentu saja anak saudara gak gitu-gitu amat ya. Tapi saudara ngerti apa yang saya mau sampaikan? Keteladanan. Kalau orang tuanya tidak belajar merendahkan diri, saya tanya bagaimana anak itu belajar merendahkan diri? Kalau engkau menuntut anakmu merendahkan diri dengan kuasa dan tekanan tangan besi, saya kasih tahu, anakmu tidak akan belajar apa-apa. Yang ada nanti waktu dia punya kuasa, dia akan pakai tangan besi. Betul? Saudara lihat gak ada kekekalan yang saudara bisa legasikan kepada anakmu, kepada orang-orang sekelilingmu? Saudara bisa melihat itu? Saudara bisa melihat keindahan dari hidup yang berinkarnasi itu? Kelompok sel. Kita tuh adalah manusia yang paling suka apa? Kenyamanan, iya enggak? Ini ayo yuk kumpul yuk, kita mau sama-sama sharing firman Tuhan. Apa sih? Gue udah capek kerja. Aduh malas lagi gue mingle sama orang. Apa yang terjadi di balik itu? Kemalasan mingle sama orang. Apa yang terjadi di situ? Kenyamanan diri sendiri.
Selama engkau melayani kenyamanan dirimu sendiri, engkau tidak akan pernah dibebaskan dari situ. Saya kasih tahu. Maka engkau harus belajar untuk berbagi hidup dengan komunitas. Amin. Betapa indahnya ketika engkau itu, misalnya sama anak-anakmu. Engkau dihargai bukan karena engkau punya Bentley. Engkau dihargai bukan karena engkau punya, aduh saya sudah habis ini sih, habis bahan LV aja dalam pikiran saya taunya ya. Engkau dihargai bukan karena engkau punya LV. Engkau dihargai bukan karena engkau adalah seorang selebgram. Engkau dihargai karena anakmu bisa bilang, lewat papa mama, aku bisa lihat karakter Tuhan. Aku bisa merasakan Bapa yang baik. Aku merasakan Bapa yang mengasihi aku. Dengan keteladanan, dengan kasih. I respect you, mom and dad. Bukankah itu indah sekali? Yang terakhir, saya jadi ke-trigger tadi waktu Pastor Ruli bilang terlambat. Ke-trigger saya. Saya langsung tiba-tiba mikir, wah, ini menarik nih. Saya sepakat bahwa sebenarnya kalau mau dipilih, kita pilih terlambat atau tidak, gak ada dari kita pilihnya terlambat, ya enggak? Kita memang gak sengaja mau, maksudnya gue mau sengajain terlambat. Enggak juga. Ya somehow itu udah jadi habit, bisa jadi. Somehow udah jadi keribetan dalam rumah, jalanan, whatsoever, apapun saudara bisa sebut. Dan it's okay. Tapi saudara lihat gak? Kalau kita punya hati sebagai hamba, waktu saudara dengar apa yang Pastor Ruli sampaikan, apa yang terjadi respon saudara harusnya? Apa yang jadi respon saudara seharusnya? Oh iya ya. Because this community is not about me. It's about God and His gospel. About the community. So I have to become part of this community. Dan I have to merendahkan diri saya. Dan bersama-sama dengan komunitas ini. So, ini adalah latihan jiwa buat diri kita untuk merendahkan diri. Amin. Kita menghargai teman-teman Asher. Oh, tepuk tangan haleluya. Kita menghargai teman-teman Asher yang melayani. Pastor Ruli tadi sampaikan, saya kira on point. Mereka kadang gak punya kesempatan untuk memuji Tuhan. Bagus loh. So, iya juga ya. Lebih baik saya menghargai dia yang jadi Asher, jadi saya datang lebih awal supaya dia juga bisa. Bagus loh. Saya kira itu latihan jiwa yang baik. Amin. Kita tidak sedang ngajarin, kau terlambat dosamu tuh ya, dosa ya. Enggak, kita enggak ngajarin itu. Kita lagi ngajarin bagaimana kita menghidupi kebenaran dan dibebaskan oleh kebenaran itu. Amin. Karena apa? Kita semua butuh untuk growing. Kita semua butuh untuk dibentuk Tuhan. Kita semua butuh untuk serupa dengan Yesus. Jadi melayani hati hamba, saya kira itu adalah sesuatu yang, perhatikan deh, engkau gak akan ketemu itu di dunia, setuju? Engkau gak akan ketemu itu di korporasi. Engkau gak akan ketemu itu dalam dunia bisnis. Kenapa? Karena semua orang sibuk untuk makin meninggikan dirinya. Menunjukkan prestisnya, bonafitnya dan sebagainya. Makanya saya sering sekali respect sama Anda yang ada dalam dunia. Karena Anda selalu berhadapan dengan itu. Dan bagaimana Anda bisa menghidupi kekekalan. Anda latihannya di mana? Latihannya di sini. Katakan sama-sama dengan saya, di sini. Bilang sama kiri kanan, di sini. Latihannya di sini. Jadi kita latih diri kita untuk melayani. Kita latih diri kita untuk datang lebih awal. Kenapa? Bukan karena pahala saya nambah, itu ajaran agama sono. Kita datang lebih awal karena saya melatih diri saya supaya melayani. Saya melatih diri saya supaya mengasihi Tuhan. Yes, saya melatih diri saya supaya dalam hidup saya mengalir kehidupan. Anak-anak saya melihat, iya, papa dan mama even though mereka punya company gede, tapi mereka bukan orang songong yang sok tahu. Mereka bukan orang yang sok-sokan, tapi mereka orang-orang yang humble, yang memperlakukan semua orang dengan hormat dan baik. Indahnya hidup itu. Saya ngomongannya merinding, saudara. Indahnya hidup ketika kamu bisa dengar, lihat anak-anakmu, lihat istrimu, pasanganmu bilang, ya aku lihat Tuhan dalam hidupmu. Indah sekali hidup itu. Jadi melayani itu bukan opsi. Katakan bukan opsi. Melayani itu adalah part of your growing. Itu bagian dari pertumbuhan kita, bagian dari transformasi Injil dalam hati. Jadi hari ini gak ada lagi ya, yang mau melayani boleh hubungin, gak ada ya.
Ya, saudara dengan antusias untuk mengatakan apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi bagian komunitas ini supaya bisa bikin komunitas ini growing. Itu mentalitasnya. Supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita ambil waktu. Hari ini engkau dengan Tuhan hadap berhadapan. Dan apakah doamu untuk Tuhan? Apakah doamu untuk Kristus Yesus yang merendahkan diri bagimu? Yang menyerahkan nyawanya dan mengatakan, aku mengasihi engkau. Dan aku telah mati bagimu pada saat engkau masih berdosa. Aku telah mati bagimu pada saat engkau belum mencari aku. Aku datang karena aku peduli padamu dan aku mengasihi engkau. Engkau tidak perlu membuktikan apa-apa untuk punya aset sekian juta US dollar supaya engkau dihargai dan dikasihi. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau dan aku merendahkan diriku untukmu. Sekarang apa doamu di hadapan Tuhan? Oh indahnya, karena dia bukan Tuhan yang menuntut kita berdasarkan harta. Dia bukan Tuhan yang menuntut kita berdasarkan rupa. Tapi dia Tuhan yang datang kepada kita dengan kasih dan kebaikan. Dia menunjukkan kita jalan kebenaran. Supaya kita hidup berdasarkan kebenaran itu. Dia membebaskan jiwamu dari tipu muslihat dunia. Biar firman hari ini menjadi berkat. Mengubahkan hati kami. Sehingga kami dibebaskan oleh kebenaran. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.